Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya ada notifikasi ketika Hakim Elektronik mengupload video terbaru. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya simpel saja, yaitu cara mengukur IC vertikal. Dan cara mengukur IC vertikal di sini bukan untuk cara yang akurat ya, namun sedikit meyakinkan bahwa IC ini tidak short ataupun tidak putus seperti itu ya. Karena kerusakan pada IC vertikal sejenis ini, jenis LA78040, 78041 dan lain sebagainya, itu sering kali terjadi short ataupun putus, terutama di bagian outnya seperti itu ya. Dan cara ini saya lakukan ketika kita mengganti dengan IC vertikal yang bekas. Mungkin sebagian teknisi yang istilahnya ada yang belajar ataupun yang senior pun kadang menggunakan yang bekas kan seperti itu. Dan di sini saya tidak mengajarkan untuk yang senior, hanya bagi yang pemula dan yang ingin tahu saja ya. Salam buat para senior televisi ya. Salam dari saya. Oke, langsung saja ke caranya, yaitu untuk cara yang pertama saya menggunakan multi tester digital ya. Yaitu taruhlah skala pada buzzer atau yang berlambangkan dioda. Ya, skala buzzer atau lambang dioda. Dan di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah probe-nya. Untuk pengukuran menggunakan multi digital, probe-nya itu terbalik. Jadi yang merah menjadi minus dan yang hitam menjadi plus. Ya, ini sudah benar ya, com dan ohm ya. Namun ini terbalik. Dan seperti ini caranya ya teman-teman ya. IC vertikal, untuk mengetahui pin outnya silakan teman-teman cari di Google dengan ketik pin out IC dengan serinya sekian, ataupun ingin mengetahui datasetnya silakan ketik dataset IC vertikal LA sekian-sekian atau apa ya dengan serinya. Untuk IC seri LA40040 ya 78040 ini groundnya ada di bagian tengah. Nah, pin yang ini pin nomor 1 2 3 4, pin nomor 4 ya groundnya. Ngitungnya dari kiri ya, hitungnya dari kiri ya. Oke, yaitu untuk probe merah atau minus ya, ini kebalik ya karena menggunakan multi digital. Kita pastikan dulu multi digitalnya normal. Oke, yang probe merah kita taruh di main, ini main ya, yang bodinya itu main atau ground, dan kita tempelkan satu persatu di pin per pinnya. Kita mulai dari pin 1 menunjukkan nilai sekian, itu berarti ini multi tidak short ataupun tidak putus ya. Dan yang pin 2 juga menentukan nilai sekian, berarti ini tidak short ataupun putus, dan seterusnya kita cek ya. Nah, untuk pin yang tengah di sini atau pin 4, karena ini ground maka short ya. Oke, selanjutnya, nah di sini pin nomor 5 bukan nomor 1 2 ya benar, nomor 5 juga terindikasi short ya. Pin 6 nya putus dan pin 7 normal, berarti bisa dipastikan IC ini sudah konslet ya. Oke, dan ini juga bekas dengan seri yang sama. Oh maaf, serinya berbeda yaitu STV, namun untuk pin outnya sama. Kita coba dulu cek ya. Pin 1 dengan nilai sekian, pin 2 sekian, pin 3 dan pin 4 ground ya, pin 5, pin 6 dan pin 7 ya. Ini kalau
di balik ini tidak ada yang short ataupun putus. Coba kita balik yang probe merah, ini yang bagian plus ya. Kalau digital, yang probe merah kita taruh di ground, dan yang probe hitam kita cek, itu tidak akan terdeteksi. Oh, kalau menggunakan digital terdeteksi ya, dengan nilai hambatan 622. Namun kita coba nanti mengukur yang baru, kita ambil yang baru. Ini saya baru beli 2 PES IC vertikal dengan seri 78141 dengan data pinout yang sama namun berbeda dataset. Kita coba ground taruh di sini dan kita cek pin nomor 2. Oh, maaf ya, tadi seperti ini ya. Dan di sini terbaca 1000 ohm atau 1 kilo ini. Kita coba taruh di 2K. Kita taruh, oh tidak terbaca. Kalau menggunakan tidak terbaca ohm ya. Oke, intinya kalau dibalik itu tidak menentukan nilai seperti tadi. Nilainya berbeda ya. Itu kondisi normal. Kalau lebih jelasnya lagi menggunakan multi analog nanti. Kalau multi analog bisa jelas karena tidak ada indikasi atau tidak ada hambatan dibolak-balik juga sama. Oke, untuk seri yang ini bentuk sisir ya. Ini groundnya nomor 1. Untuk cara tesnya juga sama, yaitu probe ground ya, ini probe hitam kita tempelkan di body, dan ini kita tempelkan di sini. Ini ground, ini pin 1, pin 2 ya, pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti itu. Kita coba menggunakan multi analog ya. Kebetulan saya ada multi analog baru tapi harganya murah. Ini kemarin ada yang pesan ESR minta menggunakan bekas multi, tapi multinya yang baru, dan ternyata kena lockdown ya. Kena lockdown, akhirnya gagal untuk membelinya. Tapi nggak apa-apa, bisa kita gunakan untuk tes-tes skala kecil, karena untuk multi tester yang murah itu tidak begitu akurat ya. Oke, kita coba dulu untuk skala ohm. Kita setting, kita taruh sini aja. Kita setting di 0. Bentar ya, kan kalau multi yang murah itu memang gini. Oke. Kalau untuk multi analog itu cara mengukurnya sama dengan mengukur, kelihatan ya, sama dengan mengukur dioda. Yang probe main kita tempelkan di ground, dan yang merah kita tempelkan di pin ke pinnya. Pertama pin 1 naik sekian ya, naik sekian. Pin 2 ya, oh maaf, ini pin 1, ini pin 2, pin 3, dan pin 4 nya ground ya. Kali ini geser lagi. Kalau multi murah emang gini ya teman-teman ya. Oke, ini ground pin 4, dan pin 5, pin 6, dan pin 7 ya. Kalau dibalik mas, oke, kita dibalik. Kalau dibalik kita coba indikasi apa, hambatannya tidak mentok atau tidak sama dengan yang posisi awal ya. Tar, ini kenapa ini? Tersentuh oleh tangan nih, naik. Aduh, multinya parah banget ini teman-teman. Oke, ini kalau tanpa sentuh tangan ya,
normal, dan sini juga normal. Ini hitung normal ya, karena hambatan tidak sama dengan yang posisi dibalik. Nah, ini normal karena ini baru. Bekas pun seperti itu. Intinya tidak ada terdeteksi short ataupun putus ya. Kalau hambatan berbeda itu memang wajar, karena ini bukan dioda IC-nya, tapi ya sebuah rangkaian di dalamnya, sebuah rangkaian chipset. Dan untuk yang lain juga sama ya. Untuk yang lain juga sama caranya seperti tadi. Ini juga sama, sudah saya jelaskan pada awal yang menggunakan digital ya. Dan ini yang mati tadi 040. Kalau yang mati kita coba ukur. Untuk yang mati ini short ya. Pin nomor 5 short ya. Dibalik pun hambatannya sama. Ya, oke. Dan ini putus tadi. Di balik pun juga putus. Ya. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman paham. Ingat ya, ingat. Cara ini hanya menentukan short atau putus, bukan menentukan hidup atau tidaknya. Kalau untuk bekerja normal atau tidaknya, silakan dipasang di rangkaian televisinya. Nah, seperti itu ya. Tapi saya sering kali menggunakan cara ini kalau saya menggunakan IC yang bekas atau copotan dari mesin lainnya seperti itu. Hanya untuk menjaga-jaga apakah IC ini short atau putus. Kalau short atau putus kan tidak perlu kita pasang ya. Udah buang gitu aja. Tapi kalau kita tes ternyata masih normal, kita pasang di perangkat ternyata tidak normal, berarti memang IC itu tidak normal. Dengan catatan satu lagi, kerusakan berbeda dengan yang awal. Misalkan yang tadinya kerusakan bergaris atau kerusakan misalkan ya kerusakan bergaris, ternyata IC-nya mati. Dan kita ambil IC bekas, kita cek menggunakan cara ini normal, kita pasang tetap bergaris, itu ada kemungkinan IC-nya memang rusak, atau ada kemungkinan ada rangkaian lainnya yang tidak beres. Untuk cara itu ada lagi caranya, namun tidak saya sampaikan di sini. Mungkin praktek langsung di mesinnya ya. Oke, cukup sampai di sini saja. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada salah kata dan salah cara, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Oke, salam dari saya, Hakim Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.